Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat AW Podcast dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Jufri dalam acara AW Podcast spesial hari ulang tahun GPA ke-83 dengan tema memperkuat jejak membangun masa depan. Baiklah, Sobat AW Podcast dimanapun Anda berada, bersama saya telah hadir seorang tokoh nasional di Al-Wasliyah. Beliau adalah bendara umum di organisasi Gerakan Pemuda Al-Wasliyah Pusat. Ya, kita perkenalkan beliau. Ya, Assalamualaikum. Salam. Bung Guntur. Kita perkenalkan, nama beliau adalah Bung Guntur Saputra Al-Karim atau biasa disingkat dengan GSAK. Gimana Bung, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Berapa lama perjalanan? Atau berapa lama berada di Cirebon? Ini hari kedua. Hari kedua ya. Kemarin saya menjadi pemateri pada latihan kader dasar Ikatan Pelajar Al-Wasliyah adik-adik kita yang melaksanakan se-Jawa Barat. Dilakukan di Cirebon ini, beserta dari berbagai daerah. Saya diminta kemarin sebagai pemateri muhasabah. Alhamdulillah, terima kasih undangannya. Hari ini AW Podcast Al-Wasliyah Cirebon bersedia mengundang saya pada hari ini. Karena spesial Bang. Spesial ya. Karena Bung Guntur ini adalah salah satu tokoh nasional di Gerakan Pemuda Al-Wasliyah. Ya, menjabat sebagai bendara umum. Ya, alhamdulillah, amanat muktamar ya begitu. Asli Medannya, Bung Guntur? Ya, Tanjung Balai. Tanjung Balai. Ya. Makanya jangan aneh kalau logatnya nanti agak berbeda dengan Cirebon ya, Bang. Oke, Bung Guntur ini beliau karena seorang tokoh nasional, pemuda juga. Ya, kita lihat juga beliau itu masih muda gitu ya. Mungkin supayalah dengan kita. Oke, kita bincang-bincang sebenarnya Bang ya. Di sini karena Bung Guntur ini adalah di organisasi kepemudaan, ya. Sedikit mengenalkan, apalagi spesial hari ulang tahun Gerakan Pemuda ini, ya. Apa sih gitu Gerakan Pemuda itu di Al-Wasliyah? Apa gerakan itu? Ya, Gerakan Pemuda Al-Wasliyah ini adalah organisasi otonom dari Al-Jam'iyatul Wasliyah. Otonom yang kedua setelah muslimatnya Al-Jam'iyatul Wasliyah. Jadi kita ada 7 organ bagian Al-Jam'iyatul Wasliyah. Pertama Muslimat Al-Jam'iyatul Wasliyah. Kedua Gerakan Pemuda Al-Jam'iyatul Wasliyah. Ketiga Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah. Keempat Angkatan Putri Al-Wasliyah. Kelima Ikatan Pelajar Al-Wasliyah. Keenam itu Ikatan Sarjana Al-Wasliyah. Dan Ikatan Guru dan Dosen Al-Wasliyah. Nah, Gerakan Pemuda Al-Wasliyah ini adalah organisasi tertua kedua setelah Muslimat Al-Jam'iyatul Wasliyah. Yang mana GPA ini dilahirkan melalui Kongres ketiga Al-Jam'iyatul Wasliyah pada tahun 1941. Jadi sebenarnya Kongres pertama Al-Jam'iyatul Wasliyah atau Muktamar sekarang itu 1936. Yang pertama. Iya, kongresnya setelah lahir di tahun 1930, Kongres 1936 pertama atau Muktamar, kemudian 1938 itu Kongres kedua atau Muktamar kedua. Di 1938 12 Januari ketepatan tanggalnya itu dilahirkanlah Muslimat Al-Wasliyah. Nah, kemudian Kongres ketiga itu didirikanlah Gerakan Pemuda Al-Wasliyah pada 11 Januari 1941. Itu histori.
Makanya tema kita hari ini, pertama saya menyapa dulu seluruh kader Gerakan Pemuda Al-Wasliyah di seluruh Indonesia, pengurus wilayah, pengurus daerah, kader Gerakan Pemuda Al-Wasliyah, Brigade Hawari Gerakan Pemuda Al-Wasliyah, selamat ulang tahun, salam kompak, kita perkuat jejak kita bangun bersama masa depan kita. Sekilas tentang GPA itu, Pak. Ya. Berarti untuk momen sekarang itu bertepatan dengan hari ulang tahun yang ke-83 ya? 83, alhamdulillah, tetap eksis. Walaupun usia sudah, kalau menurut kita di usia 83 udah usia uzur ya? Uzur ya? Uzur. Iya. Tapi semangat tetap muda itu. Tetap muda. Berarti lebih dewasa lagi. Oke, kita bincang-bincang lagi. Ini banyak sekali yang akan kami tanyakan. Mungkin kita akan himpun dalam beberapa pertanyaan mungkin yang kiranya kita ambil intinya gitu, berkaitan dengan kepemudaan. Apalagi tema pada malam hari ini adalah peran pemuda ya, Al-Wasliyah dalam menyambut pemilu 2024 ya. Ya. Di sini pada tahun politik sekarang hampir 50%, 48 yang saya baca itu ya, suara pemilih adalah kalangan pemuda ya. Menurut Abang atau Bung Guntur ini, apa yang Al-Wasliyah persiapkan pada generasi mudanya untuk menghadapi tahun politik ini gitu? Ya, kontestasi pemilu di 2024 ini memang secara data dan secara kenyataannya bahwa generasi Gen Z yang kita kenal, setelah nama aja nih istilah. Kalau dulu tahun 2000 namanya milenium, ya kan? Kemudian adanya milenial, sekarang Gen Z. Red umur itu kan di antara 18 sampai ke 30. Itu kan generasi Z yang sekarang. Memang secara data 60% lebih kurang pemilih itu. Tapi pada prinsipnya kita di Gerakan Pemuda Al-Wasliyah, apalagi kita banyak organisasi bagian yang saya sebutkan tadi, dalam hal kontes apapun Al-Wasliyah ini siap dan tertib selalu dalam menghadapi pemilu-pemilu yang terjadi, dan telah selalu siap dan selalu mengawal pemilu itu. Jadi, apalagi kita sering melakukan kaderisasi di Ikatan Pelajar Al-Wasliyah, itu ada kaderisasi, di Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah ada kaderisasi, di Gerakan Pemuda Al-Wasliyahnya itu Brigade Hawari. Nah, jadi kekuatan pemuda yang telah secara khusus ya kita di Al-Wasliyah pemudanya telah kita bangun generasi-generasi ini ya, Gen Z yang kita bilang sekarang beberapa tahun yang lalu sudah kita bangun. Nah, menghadapi pemilu ini saya kira ya ini sudah siap tempur saja, mau dibawa kemana dan mau diapain. Tapi pada prinsipnya yang harus kita pegang dan saya sampaikan kepada seluruh mungkin warga di luar Al-Jam'iyatul Wasliyah, bahwa Al-Jam'iyatul Wasliyah dan seluruh organ bagian itu bersifat independen. Tidak berafiliasi dengan salah satu partai politik maupun lembaga-lembaga yang terkait di pemerintah. Artinya memberikan kebebasan ini kepada semua kader ya. Ya, istilahnya kita itu kalau di Al-Wasliyah ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Nah, ini saya ingat sekali betul itu bahasa dari senior kita almarhum Yarham Haji Hasbullah Hadi, seorang politikus Al-Wasliyah. Karena pada waktu itu beliau memimpin sebagai ketua wilayah Al-Jam'iyatul Wasliyah Sumatera Utara. Ini berbeda partai, tapi akur jalan pada waktu itu. Slogan beliau, Wasliyah ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Dan terbukti memang sampai hari ini seluruh kader kita ada di semua partai politik.
boleh cek. Yang kuning, yang merah, yang hijau, ada semua. Ya, itu kalau dilihat mungkin jejaknya gitu ya. Artinya mereka itu emang di mana-mana gitu, memberikan kebebasan. Ya. Nah, sekarang mungkin dari apa yang Bung Guntur sampaikan tadi nih, eh, kiprah dari pemuda Al-Wasliyah, eh, bukti kiprah dari pemuda Al-Wasliyah sendiri dalam pembangunan bangsa Indonesia ini apa gitu, dimulai dari mungkin tingkat PD, tingkat wilayah, bahkan mungkin tingkat pusat. Al-Wasliyah ini kan dilahirkan dari pelajar, kemudian dari pemuda, kemudian beranjak ke pemuda. Tokoh kita, salah satunya adalah Syekh Ismail Banda, itu adalah tokoh muda, seorang diplomat, dan termasuk politikus, karena beliau salah satu tokoh yang menyatakan kemerdekaan Indonesia ketika beliau di Mesir. Beliau berdiplomat di luar negeri, tokoh kita. Jadi seluruh kader Gerakan Pemuda Al-Wasliyah khususnya menyambut 83 HUT ini, ya kita tidak boleh buta politik. Kita tidak boleh buta politik. Tokoh-tokoh kita juga tidak pernah melarang kita untuk buta politik. Kalau bisa kita ambil seluruh kursi yang ada, kedudukan yang ada untuk kemaslahatan umat, amar ma'ruf nahi mungkar itu, tujahiduna di situ, kenapa tidak? Gitu. Nah, terkait tadi artinya memberikan kebebasan, berkiprah di sekarang mungkin yang baru-baru ini nih Bang, artinya kalau kita mengenal Syekh Ismail Banda, Ismail Banda kan itu tokoh awal tokoh ya. perjuangan Al-Wasliyah. Nah, untuk yang sekarang ini, apakah Al-Wasliyah juga mempunyai artinya politikus atau tokoh-tokoh yang ditempatkan di pemerintahan? Ya, secara kaderisasi, secara struktural ada beberapa tokoh kita, baik di pengurus besar Al-Jamiyatul Wasliyah itu ada yang duduk di DPR RI, dan ada ya di provinsi, DPR provinsi, dan ada yang kepala daerah. Ada yang kepala daerah. Banyak. Tidak banyak lah, tapi ada. Nanti kalau kita bilang banyak nanti 200, nanti kita klaim nanti. Masih bersama Bung Guntur ya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan nanti dari pemirsa, bisa nanti langsung WA ya. Kontak ini nih. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Setelah apa sih dari pusat turun ke daerah ini, apa yang saja yang sudah dilakukan dari, terutama ini kan kepemudaan, artinya Gerakan Pemuda Al-Wasliyah sendiri selaku organisasi bagian dari Al-Jamiyatul Wasliyah itu pasti memiliki bawahan-bawahan hingga tingkat daerah. Ya. Apa yang sudah dilakukan oleh pusat untuk ke daerah-daerah untuk membangun artinya gerakan ini hingga menjadi sebuah organisasi yang besar? Pada prinsipnya salah satu tolok ukur keberlangsungan organisasi adalah konsolidasi. Ya, alhamdulillah ini Gerakan Pemuda Al-Wasliyah di prodialisasi ini masih berlangsung 1 tahun. Tamar pada tahun 2023 Januari dan sekarang Januari, ya kan? Jadi masih setahun. Namun kita sudah lakukan konsolidasi di beberapa provinsi dan daerah dan pembentukan pengkaderan Brigade Hawari. Itu yang sudah kita lakukan. Oke, itu
Artinya apa sudah menyeluruh seluruh Indonesia atau masih hanya beberapa provinsi yang terkait saja itu? Saya bilang tadi kan ini baru langkah Oh, satu langkah tahun nih satu ya kan. tahun iya. Baru Iya. langkah setahun ya ada beberapa provinsi yang sudah kita Dengan usia konsolidasi. yang segitu mungkin dibilang tua gitu ya, Alwaslia artinya kan eh, dengan ormas-ormas yang lain gitu ya Pak, yang lain artinya Ya, mereka sudah artinya hampir seluruh Indonesia itu ada. ya. Ya. Kalau yang kami lihat artinya Alwaslia itu eh, Sumatera ya, di Sumatera kemudian Jawa gitu. Eh, perlu saya pertegas, ya kita semua di Al-Wasliyah di semua provinsi ada, bahkan sampai ke luar negeri. Ada Mesir, ada Malaysia, ada London, ada Brunei, ada perwakilan Al-Wasliyah. Nah, Gerakan Pemuda Al-Wasliyah juga secara khusus ya menguatkan konsolidasi tadi. Kita hanya kan menguatkan priorisasi yang telah dibangun oleh kepengurusan yang lalu. Kita melanjutkan konsolidasi tersebut. Bukan kita membangun yang baru nih. Dan ada di berbagai provinsi dan daerah. Tuh pemirsa, Alwaslia bukan hanya di Sumatera ataupun Jawa, ya, tapi udah hampir ke luar negeri juga. Nah, jadi eh, ini kembali lagi kita ke pemuda yang mengikuti peran pemuda di politik 2024 ini. Ya, Ya. untuk tahun sekarang, ya, tahun politik ini tanggapan Bung Guntur sendiri bagaimana gitu terhadap kader Alwaslia yang masuk ke partai politik ya, tanggapannya gimana atau supportnya gimana nanti buat mereka yang terjun ke politik itu? Secara data dan konfirmasi kita berbagai provinsi dan daerah, lebih kurang kader Gerakan Pemuda Al-Wasliyah itu yang menjadi calon legislatif, baik tingkat 1, 2, dan DPR RI, itu lebih kurang ada 50 orang. Yang sekarang ini sedang berjuang untuk mengajukan aspirasi mereka di badan legislatif. Kader Gerakan Pemuda Al-Wasliyah. Jadi saya kira semua kader yang ada di partai politik yang lahir dari Al-Jam'iyatul Wasliyah, apapun warnanya, pertahankanlah idealisme Al-Jam'iyatul Wasliyah itu dan tidak membawa nama Al-Jam'iyatul Wasliyah itu, artinya tidak membawa ini ketika ada kepentingan politik lain. Itu maksud saya. Jadi bawalah nama Al-Wasliyah itu ketika kita mau berjuang, tapi ketika ada interest pribadi ya, perselisihan, jangan dibawa Al-Wasliyah itu. Ya, lakukanlah untuk umat. Artinya ketika kita senang gitu, artinya kita mendapatkan apa yang kita raih gitu, jangan lupakan Alwaslia Oh iya, seperti itu gitu ya. iya. Namun ketika ada masalah apapun jangan libatkan Alwaslia. Ya, makanya kan pengurus besar Al-Jam'iyatul Wasliyah telah memberikan himbauan dan berupa instruksi tentang menghadapi pemilu 2024 ini. Bahwa silakan kader manapun menjaga nama baik Al-Wasliyah dan tidak membawa-bawa nama Al-Wasliyah ketika dalam kepentingan politik tertentu. Tapi kalau warganya ya tetap dibebaskan untuk memilih siapapun dan warna apapun. Oke pemirsa AW Podcast dimanapun Anda berada, makin menarik lagi. Mau tahu bagaimana atau ke arah mana nih Alwaslia di tahun politik sekarang? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Baik, pemirsa AW Podcast dimanapun Anda berada, masih bersama kami di AW Podcast dan masih tetap dong dengan Bung Guntur, karena masih banyak sekali yang ingin kita tanyakan kepada beliau. Oke, kita lanjut. Ini semakin menarik,
semakin malam semakin menarik dengan pertanyaan-pertanyaan, apalagi membahas tentang isu politik nih, Bang. Ini untuk pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Ya, eh, barangkali ini pandangan Abang sendiri ya. Mungkin kalau secara organisasi, saya juga sedikit tahu tentang eh, apa sih namanya figur calon seorang pemimpin gitu di Alwasdia itu seperti apa. Nah, menurut Bung Guntur sendiri, dari 3 calon presiden dan wakil presiden ini, eh, manakah yang lebih mampu untuk memimpin bangsa Indonesia ini? Wah, panas nih Bang. Ini pertanyaan pribadi berat nih. ya. Ya, iya, pertanyaan berat. Pribadi tapi ya. Pribadi nih. Ya. Tapi walaupun pribadi ini melekat. Melekat ya. Sebagai bendung ya, membawa GPA ini. Tapi pada prinsipnya begini, rakyat Indonesia bisa menilai langsung. Ketiga calon kita ini masing-masing punya track record. Nomor 1 pernah menjadi kepala daerah, nomor 2 sebagai menteri, nomor 3 pernah menjadi kepala daerah. Jadi saya kira kita sudah gampang lah menggoogling ya sekarang, men-searching, men-tracking, apalah mencari tahu ketiga ini. Ada jejak digital. Jejak digital yang tak bisa dihilangkan kan. Iya. Tapi kalau saya ditanya secara pribadi ya susah-susah gampang juga menjawabnya. Ini pandangan pribadi para pemirsa ya. Artinya boleh diikuti pun juga tidak. Ya banyak juga yang bertanya kepada saya, kader-kader kita. Nelpon, ini kemana kita Pilpres ini? Saya bilang secara kelembagaan. Al-Jamiyatul Wasliyah atau khususnya Gerakan Pemuda Al-Wasliyah tidak memiliki sikap sampai saat ini dan tidak diperbolehkan oleh anggaran dasar itu. Namun, saya ulang tadi pernyataan juga sebelum pertanyaan itu, ya dibebaskan, silakan kemana. Selagi tidak membawa, contoh, kami Gerakan Pemuda Al-Wasliyah mendukung pasangan ini. Nah, itu nggak boleh. Kabupaten ini, kami GPA kabupaten ini mendukung pasangan ini. Itu nggak boleh. Tidak seperti ormas-ormas lain. Mereka secara itu mereka punya ADRT sendiri kan. Iya. Ini kita aturan sendiri, aturan main sendiri nih. Iya, Nanti kalau kita urus urusan rumah tangga orang, iya. bisa bahaya nih. Nanti orang punya kulkas, kita yang kedinginan jadinya. Artinya kita bebaskan sampai saat ini. Ya silakan mau pilih paslon 01, 02, 03 silakan. Kita memiliki insting sendiri, argumen tersendiri tentang menghadapi Pilpres ini. Tapi ingatlah seluruh kader Gerakan Pemuda Al-Wasliyah bahwa silakan mengusung calonnya masing-masing namun tidak membawa atribut Gerakan Pemuda Al-Wasliyah. Gitu. Barangkali ada pertanyaan, ini Al-Wasliyah kemana nih? Kok nggak punya pendirian gitu? Bukan tidak punya pendiriannya, itu adalah independen itu. Itulah pendiriannya. Jadi karena tidak ada pilihan dibilang tidak punya pendirian, karena independen itulah itu pendiriannya. Tapi apakah ada larangan untuk warga mengusung salah satu calon? Tidak ada masalah. Selagi tidak membawa bendera, nama, organisasi Al-Jamiyatul Wasliyah dan seluruh organ bagiannya, ya, kalau bahasa Sundanya mangga, iya kan? Iya. Silakan. Silakan. Balik ke pertanyaan tadi. Ya. Menurut pandangan Bung Guntur sendiri, iya, artinya siapa yang menurut Bung Guntur ini layak gitu? Ini bicara layak, ketiga ini sudah dalam kategori layak. Karena kan sudah terverifikasi di awal kan. Jadi ketiganya ya layak. Siapa yang paling layak? Ya nanti siapa yang suara paling terbanyak. Kalau dibilang 3 ini layak ya semua layak. Dari apa yang kita saksikan kemarin-kemarin itu di 3 kali debat capres, ya. Itu kan artinya
memaparkan visi misi, apalagi saling serang ya, pembahasan apa gitu. Nah, dari jawaban-jawaban mereka yang paling mengena di abang, di Bung Guntur ini yang paling mengena gitu. Artinya, wah inilah ya. Dari ketiga debat, debat pertama capres, kedua cawapres, dan ketiga capres, saya belum menemukan instrumen gagasan bagaimana tiga calon ini membawa Indonesia ini yang katanya kita akan menghadapi Indonesia emas. Saya secara pribadi belum menemukan instrumennya. Dari apa gagasan yang disampaikan, tidak. Hanya pernyataan, kalau saya terpilih menjadi presiden, saya akan buat. Tapi kita nggak tahu apa yang mau dibuat. Ya kan, kemarin secara pertahanan gitu, dan hubungan internasional. Mau dibuat apa ini hubungan internasional, mau diapain? Kan mau ya, saya kira ke depan ada 2 debat lagi, kita harus menemukan instrumen yang objektif dalam membawa Indonesia ini. Programnya apa? Ya, kita masih belum menemukan nih di publik. Mungkin yang lain, nggak tahu kalau yang lain. Kalau saya belum menemukan paparan visi misi itu secara langsung, ya kan, yang konkret, yang tertulis itu belum ada dipaparkan ke kita. Saya belum mendapatkan informasi ini. Yang lain sudah, saya belum tahu. Tapi saya secara pribadi belum menemukan instrumen visi misi dan program kerja konkret. Hanya satu-satu isu aja yang timbul di televisi ya. Ada yang katanya makan siang gratis, ada yang katanya satu keluarga satu sarjana, ada yang lagi BBM gratis, BPJS gratis. Ini hanya wacana-wacana di televisi, tapi secara konkret, ya kan, blueprintnya para calon ini saya belum baca, belum lihat, dan belum kita dengarkan saya secara pribadi. Makanya saya, apalagi di debat ketiga kemarin, saya kira debat paling terblunder di capres selama adanya debat calon presiden di Indonesia ini. Debat ketiga pemilihan presiden 2024 itu paling terblunder saya lihat. Kemarin. Menurut saya. Kalau menurut lain saya nggak tahu. Nanti marah nih pendukungnya kan. Tapi menurut saya belum menemukan 01 bagaimana mempertahankan, ya kan, program yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan. Dan yang kedua, saya belum menemukan instrumen apa, program apa tentang membangun pertahanan dan hubungan internasional itu. Hanya adu data aja, adu data yang telah lalu diungkit di depan publik. Dari ketiga calon itu. Dari 3 calon ini kan kita lihat dan bersama. Ini bukan gagasan. Ya kalau mau debat itu ya bukan saling kritik yang lalu. Debat, contoh nih, ini air mineral nih. Ke depan mau kita jadikan apa air mineral ini? Botol ini mau kita jadikan apa? Mau jadi air mineral, air susu, air teh, ayo. Kenapa ini harus jadi air mineral? Kenapa ini harus jadi air teh? Kenapa ini harus jadi susu? Nah, kita temukan. Yang kita temukan debat kemarin itu, ini air mineral. Tahu nggak kenapa ini kemarin air mineral itu begini? Kenapa kotor? Kenapa keruh? Kenapa botolnya miring? Ini yang kita lihat kemarin debat cawapres itu. Saya tidak secara pribadi tadi Bung Jupri menanyakan itu ke saya belum melihat instrumen objektif dari ketiga calon ini. Debat terakhir, bagaimana program dan visi misi untuk mempertahankan kedaulatan NKRI kita ini, programnya apa nih? Dari Sabang sampai Merauke apa programnya untuk mempertahankan kedaulatan kita, lautnya, daratnya, udaranya, kan ini dia. Kemudian cara ekonomi mau jadi apa? Hanya bicara, ya saya ketika turun di lapangan saya menemukan ini. Hanya kritik sosial yang pengalaman yang dilakukan. Secara pribadi saya jawab lagi bahwa saya tidak menemukan instrumen objektif tentang ketiga calon ini. Debat terakhir, bahwa mau dibawa kemana Indonesia ini yang katanya mau menuju Indonesia emas.
Kalau debat seperti itu, ya anak-anak LKD latihan kader dasar kemarin yang kita kader itu lebih bisa. Jadi sampai saat ini belum ada pilihan di hati. Belum, masih ada dua debat lagi kan? Masih ada dua debat lagi. Oke, untuk para pendukung, para paslon, ingat apa yang dikatakan Bung Guntur tadi. Tolong tampilkan gagasan, ide, program yang secara objektifnya. Oke, nih terkait tadi juga. Ini kan ada lagi. Ini terkait kepemudaan juga ini. Ada kontroversi ini, Bang, dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan salah satu cawapres dengan batas usia gitu. Ini kan kontroversi nih. Ya, ada yang mengatakan melanggar undang-undang, ada yang mengatakan dengan argumennya bahwa menampilkan seorang pemuda gitu, dari kalangan pemuda. Ya. Itu pandangan Abang tentang keputusan MK ini seperti apa? Ini saya menyampaikan tidak sebagai pakar ahli hukum ya. Nanti karena tidak kapasitas saya. Karena sudah dikaji mungkin itu para ahli hukum bagaimana ke depan. Tapi pada prinsipnya begini. Ketika saya ditanya, kenapa ada batas usia tentang memimpin? Di zaman sekarang. Toh di zaman yang lalu juga, contoh di zaman para sahabat, tidak ada batasan usia. Berapa umur Ali bin Abi Thalib? Berapa umur Konstantinopel? Al-Fatih. Ya kan, Al-Fatih. 25 tahun. Apakah membatasi gerak seorang anak muda untuk dapat berbuat di dalam sebuah kebijakan? Enggak juga. Jadi ini kita tidak bicara hukum. Kalau bicara konteks hukum ya pro kontra yang terjadi. Saya tidak mau jawab itu, tapi secara karena saya pernah rasakan, Bung, gitu. Saya pernah dulu ikut serta dalam pemilihan, ya kan, di suatu daerah. Ya, bahasa masyarakat tuh ya gampang, masih muda, masih panjang, nanti aja, nggak usah dia. Ya. Itu mendonkan mental kita loh. Seorang pemuda dan seorang kita yang mau memimpin gitu. Ada bahasa itu dan itu langsung ke saya. Bahasa itu langsung tujuannya ke saya, masih muda, nanti aja ada waktunya gitu. Padahal waktu itu kita salah satu kontestan dalam pemilihan. Nah, saya kira tidak lagi ukuran umur kalau ingin kita membangun Indonesia emas ini, apalagi sekarang sudah dunia ini sudah sangat maju di digitalisasinya dan perkembangannya sangat pesat. Dan berapa banyak juga kita lihat anak-anak ilmu pengetahuannya lebih tinggi daripada yang lebih tua. Kan? Jadi mungkin jadi pertimbangan kita ke depan bahwa anak muda tidak ada batas ruang untuk berbuat demi kalau itu untuk kemajuan dan kemaslahatan umat dan untuk negara. Jadi ya bebas ya, kalau dalam Islam ya minimal apa? Ya baligh, ya kan? Udah sampai akal baligh ya udah boleh jadi pemimpin. Ya, syarat jadi imam apa? Dalam sholat kalau kita di Islam. Baligh. Imam itu pemimpin. Nah, itulah tolok ukur kalau mau jadi pemimpin kalau menurut saya. Ya kan, dengan yang bacaan saya, kalau dalam Islam kalau saya mengasumsikan ketika seseorang akal baligh, maka syarat salah satu ingin menjadi imam dalam sholat adalah baligh. Imam itu adalah pemimpin. Berarti yang orang akal baligh kalau umurnya 16 tahun bisa jadi pemimpin berarti. Tapi memang tidak hanya sampai di situ, ada ilmu lain yang memang. Ini kan tadi bicara umur ya. Belum bicara pengetahuan, ya belum ilmu-ilmu lain. Tapi secara umur, saya kira kalau saya tidak ada masalah umur ini. Bisa dikatakan mampu, ya silakan. Ya silakan. Dan saya tidak melihat background dia. Apalagi ya kita memang punya wawasan ilmu dengan baik, ya kenapa tidak?
punya kebijakan yang saya kira untuk menyeluruh masyarakat Indonesia, tidak kelompoknya, kenapa tidak? Itu pandangan batas usia ya? Ya, batas usia. Kalau mungkin yang lainnya bahaya nih Bang, ketika harus dibahas nih. Jangan bahaya, nanti kena netizen. Bahaya tak? Artinya gini, yang jadi kontroversi di sini artinya kenapa pembahasan batas usia tersebut itu menjelang pendaftaran Pilpres. Waduh. Itu tuh. Artinya kalau dibahas sebelumnya dengan argumen yang apa Abang sampaikan, ya, artinya kan mungkin tidak akan masalah. Mungkin banyak, artinya banyak generasi muda itu akan maju gitu. Ya. Ini bahaya menjawabnya ini. Bahaya ini. Apalagi kita tidak mengikuti alur itu kan. pendaftaran gugatan di MK ini kan ada alur sebenarnya. Ya kan, apakah contoh kalau tadi penetapannya tanggal 28 Oktober gitu kan. Apakah pendaftaran gugatan ini tanggal 25 Oktober juga, selang 3 hari kan, nggak tahu juga. Administrasi di MK itu kita nggak tahu kan. Bisa jadi apakah pengajuan ini 3 bulan yang lalu. Kalau saya tidak temukan ini secara konkret jadwal gugatan itu. Mungkin MK bisa buka kalau mau buka. Apa karena pemuda ini ada yang mengatakan karena dia anak presiden akhirnya bisa naik gitu. Karena namanya ada di MK. Ya, saya menanggapinya begini ya. Karena dia anak presiden yang dapat menerobos itu, ini adalah sebuah hikmah besar juga. Ya kan, hikmah besar juga bagi yang tidak anak presiden. Ya kan? Karena satu orang bisa manfaatnya mungkin bisa dirasakan yang bukan anak presiden sebagai pintu membuka celah ini. Ini saya pandangan positifnya. Apakah itu ada kepentingan dan yang lain? Ya, itu nggak bisa. Dan saya nggak tahu kalau itu. Tapi secara positif saya lihat dengan pengalaman yang saya rasakan itu, ya anak muda bisa ngomong begini lah. Yang sekarang nih, yang bukan anak presiden, ya, anak muda ya bisa maju. Ini pernyataan ini bukan berarti saya dukung itu ya. Jangan nanti ini ngotot banget nih. Masih kan aman. Gitu, masih aman ya. Masih aman. Nah, nanti dikira karena kita bahas ini kayaknya dukung itu kan belum. Ya tidak. Oke. Pemirsa AW Podcast, itu pandangan dari seorang Bung Guntur Saputra tentang figur calon seorang pemimpin di Indonesia, dan juga tadi menyinggung tentang batasan usia. Menurut Bung Guntur sendiri tidak masalah batas usia. Dan jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah pesan yang satu ini. Oke, terima kasih Sobat AW Podcast, dimanapun Anda berada, tetap stay di AW Podcast, dan kita sampai di penghujung acara, yaitu di season pertanyaan terakhir. Nah, ini Bung Guntur, apa artinya GPA ini, Gerakan Pemuda Al-Wasliyah ini mau diarahkan kemana terkait dengan tema kita nih, peran pemuda dalam pemilu 2024. Ya. Artinya juga sebagai mungkin bekal buat kader-kader kita yang di bawah gitu. Ya. Jadi apa yang ingin Bung Guntur sampaikan untuk kader-kader kita? Silakan. Kayak lagu band itu ya, mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana itu? Secara kelembagaan, saya mengulangi kembali pernyataan di awal bahwa Al-Wasliyah, Gerakan Pemuda Al-Wasliyah tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
Artinya bahwa seluruh calon presiden nomor 1, 2, 3 dan lembaga pemerintah dari berbagai lembaga manapun, Al-Wasliyah lahir 1930 sebelum kemerdekaan 1945. Gerakan Pemuda Al-Wasliyah lahir 1941 sebelum kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Darah para ulama kita, darah para syuhada kami di Al-Wasliyah, di Gerakan Pemuda Al-Wasliyah ini ikut mengalir di bumi pertiwi Indonesia ini. Kami bukan tidak mau terlibat selama hari ini, tapi kami tidak pernah diberikan ruang untuk itu. Karena kami tidak pernah, kita di Wasliyah ini tak pernah pula mau cari muka sama pejabat itu. Tapi kalau dikasih amanat itu, kita kerjakan dengan sebaik-baik mungkin. Ya silakan, ini Gerakan Pemuda Al-Wasliyah, banyak kader-kader kami di Al-Wasliyah ini dalam hal ahli apapun kita punya, silakan mau dilibatkan dalam hal apapun. Untuk kemajuan bersama menuju Indonesia Emas, Gerakan Pemuda Al-Wasliyah siap bekerja sama dan siap mengawal Indonesia ini menuju Indonesia Emas. Begitu, Bung. Terima kasih. Itu bagi closing juga dalam acara podcast kita spesial HUT Gerakan Pemuda Al-Wasliyah ke-83. Oke, Bung Guntur. Untuk terakhir kali kita ucapkan selamat kepada seluruh kader Gerakan Pemuda Al-Wasliyah se-Indonesia. Ya, sahabat-sahabat juang Gerakan Pemuda Al-Wasliyah di seluruh tanah air, selamat ulang tahun yang ke-83. Mari kita perkuat jejak kita bangun masa depan kita. Hari inilah penentu kita untuk membesarkan organisasi ini ke lebih baik lagi. Mari kita perkuat akar rumput, kita perkuat kaderisasi, kita perkuat brigade kita, dan kita kawal pemilu 2024 ini dimanapun kita berada. Kalau ada kecurangan dalam bentuk apapun, laporkan tanpa melihat siapa yang berbuat curang itu. Selamat ulang tahun, dan terkhusus besok kepada ibunda kita Muslimat Al-Wasliyah, selamat ulang tahun 12 Januari yang ke-86 ya 1938 86. Selamat ulang tahun ibunda kami Muslimat Al-Jamiyatul Wasliyah. Semoga ibunda Muslimat Al-Wasliyah selalu sehat dan selalu diridai Allah Subhanahu wa taala. Salam, sekian, terima kasih Kang Jupri. Terima kasih atas kehadirannya Bung Guntur. Semoga kapan-kapan kita akan bertemu kembali. Sukses untuk podcast. Terima kasih Bang Guntur. Oke, pemirsa AW Podcast dimanapun Anda berada, demikianlah tadi perbincangan kita dengan Bung Guntur selaku Bendahara Umum Gerakan Pemuda Al-Wasliyah Pusat. Ya, dan terima kasih pula atas dukungannya kepada channel kami di sini. Jangan lupa untuk subscribe ya, biar keberlangsungan channel kita ini. Dan kami akhiri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di season berikutnya yang lebih menarik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.